وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم والعمل بما في القرآن وحديث رسول الله سيد المرسلين ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وعليكم بستر عورات المسلمين والكف عن ذكرها وإشاعتها. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ولا يكثر الخوض في عيوب الناس وذكر مساويهم وكشف عوراتهم إلا كل منافق ممقوت والذي يجب على المسلم إذا رأى من أحبه إذا رأى من أخيه المسلم عورة أن يسترها عليه وأن ينصحه بالسر بلطف وشفقة.
wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wa minal wajibi ala man ra'a munkaran la yastati'u taghayyurahu wan nahya anhu ayyubghidha fa'ilahu wa yakrahu fi'lahu biqalbihi kama qala alaihi salatu wassalamu fa illam tastati fa biqalbihi wa yubghidha al-musirrina alal ma'asi minal qarabati wa alaihi ayyufariqa dhalikal mawdi'i fa inna musyahadatal munkarati wa hudurahu fa inna musyahadatal munkarati wa huduraha bil ikhtiyari ghairu jaizin wa man nahahu an munkarin falam yantahi wa asarra ala munkirihi fa alaihi ayyahjurahu wa yujanibahu hatta yatrukal munkara wa yatuba ila rabbihi minhu. Waqad qala alaihi salatu wassalamu min awthaqi ural imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal yahdhar kullal hadri min amrin bima'rufin wa nahyin an munkarin anil minal kibri wal anafati wa raddil khalqi wal qawli li amrihi wa nahihi alaika nafsaka wa ma fi ma'na dhalika minal kalamil musarrahi bi karahatil haqqi fa innahu yukhsha alaihi inda dhalika min nuzuli maqtillahi bihi wa hululi ghadabihi wa yakuna haluhu kahali man qala Allahu fihi wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad. Wallahu a'lam. Wa alaikum, dan melazimkan atasmu dan wajib atasmu bisatri auratil muslimin, dengan menutupi kekurangan-kekurangan orang muslim, wal kaffi an dzikriha, dan menahan diri dari menyebutkan kekurangan-kekurangan itu, wa isya'atiha, dan menyebarluaskannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu, sungguhnya orang-orang yang menyukai, mencintai tersebar luasnya keburukan, kekejian pada orang-orang yang beriman, lahum azabun alim,
bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man satara musliman, siapa yang menutupi keburukan orang Islam, satarahullah, niscaya Allah tutupi dia keburukannya di dunia dan akhirat. Wala yuksiril khawdha, dan janganlah memperbanyak menceritakan pada khawdha, menyelami. Jadi jangan memperbanyak menyelami, menyelidiki dalam aib orang, dalam aib manusia. Khawdha asal mana menyelami. Jadi janganlah dia membanyakkan mencari-cari dalam aib manusia dan menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka dan membuka kekurangan-kekurangan mereka, melainkan orang munafik. Jadi tidak memperbanyak mendalami menyebutkan aib manusia dan juga menyebutkan kekurangan manusia dan membuka aib manusia, melainkan tiap-tiap munafik. Jadilah ketemu ilah jadi isbat. Jadi yang membuka aib orang, yang menyebutkan kesalahan orang, yang membuka kekurangan orang itu adalah orang munafik. Jadi kalau orang suka membuka kekurangan orang, mencari-cari orang, itu adalah orang yang bersifat munafik. Mamqutin, yang dimurkai, munafik yang dimurkai. Sifat dari illa kullu munafikin mamqutin, melainkan orang munafik yang dimurkai Allah. Walladzi yajibu 'alal muslim, dan yang wajib atas orang Islam apabila melihat dari saudaranya yang muslim kekurangan, untuk menutupinya atasnya. Jadi yang wajib orang Islam tutupin kekurangan muslim, jangan dibuka. Wa ayyan sahahu fisirri, dan bahwa dia menasehatinya pada waktu diam-diam, menasehati dengan diam-diam, tentu bilutfin, dengan lemah lembut, bilutfin dengan lemah lembut, wa syafaqatin, dan kasih sayang, nasihati dengan lembut dan sayang kepada muslim. Wallahu fi aunil abdi, bermula Allah selalu menolong hambanya selama ada hamba menolong saudaranya. Wa minal wajibi, dan diantara yang wajib atas orang yang melihat kemunkaran yang dia tidak bisa merubahnya dan melarang daripadanya, ayyubghidha fa'ilahu, dia membenci, dia memarahi orang yang melakukannya, wa yakrahu, dan membencinya, wa yakrahu fi'lahu, dan tidak menyukai perbuatannya, tapi biqalbihi, dengan hatinya. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa illam yastati, maka jika dia tidak mampu kuasa dengan tidak kuasa merubah biqalbihi, maka dengan hatinya. Tidak kuasa merubah dengan tangan dan dengan lidah, maka dia rubah dengan hatinya. Yubghidul musirrina 'alal ma'asi, dan dia membenci
orang-orang yang terus-menerus musirin, orang yang terus-menerus atas maksiat, itu minal qarabati, daripada kerabat-kerabatnya, wa alaihi, dan wajib atasnya, ayyufariqa, memisahkan diri, menceraikan diri dari tempat itu. Fa inna musyahadatal munkarati, maka bahasanya menyaksikan, melihat kemunkaran itu dan hadir di tempat kemunkaran itu, bil ikhtiar, dengan kemauan dia, dengan ikhtiar dia, ghairu jaizin, yaitu tidak boleh. Wa man nahahu an munkarin, dan barang siapa yang melarang akan dia dari kemunkaran, falam yantahi, maka dia tidak menghentikan kemunkaran itu, wa asarra, dan terus menerus atas kemunkarannya, fa alaihi, maka wajib atas yang melarangnya itu, ayyah jurahu, menghindari dia, menjauhi dia, ya jurahu, menghindari dia dan menjauhinya, hatta yatrugal munkara, sehingga dia tinggalkan kemunkaran itu, wa yatuba ila rabbih, dan bertobat kepada Tuhannya dari kemunkaran itu. Wa qad qala, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman, dan di antara yang paling kuat pegangan iman. Ura itu pegangan cangkir yang di pinggir. Di antara yang paling kuat pegangan iman adalah al-hubbu fillah, cinta di jalan Allah, wal bughdu fillah, benci di jalan Allah, wal yahdar, dan hendaklah berhati-hati, kullal hadri, sepenuh kehati-hatian, min amrin bil ma'ruf, dari menyuruh kebaikan, wa nahyin an munkar, dan melarang kemunkaran, itu minal kibri, dengan sikap sombong, min dilaksanakan bil kibri, dengan sikap sombong, wal anafati, dan sikap kasar, wa raddil khalqi, dan menolak kebenaran, wal qawli li amrihi, dan perkataan untuk menyuruhnya, wa nahihi, dan melarangnya, alaika nafsaka, lazimkan dirimu, wa ma fi makna zalika, dan yang masuk dalam makna seperti itu, dalam perkataan yang jelas itu, bikarahatil haqqi, yaitu dengan membenci kebenaran, fa innahu yukhsha alaihi, maka bahasanya dikhawatirkan atasnya, inda dzalika, ketika itu, min nuzuli maqtillahi bihi, daripada jatuhnya kemurkaan Allah dengan dia, wa hululi ghadabihi, dan terjadi hulul, terjadi murkanya Allah atasnya, wa yakunu haluhu kahali, maka jadilah keadaan dia seperti keadaan yang Allah telah firmankan dalam Quran, idza qila lahu, apabila dikatakan baginya, ittaqillah, takutlah kepada Allah, akhazatul izzatu bil itsmi, merenggut akan dia oleh kegagahannya dengan berbuat dosa, fasbuhu jahannam, maka cukuplah dia itu balasannya neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan seburu-buru tempat kembali,
seberurut tempat mihad, seberurut tempat dia berbaring, seberurut tempat dia menetap adalah neraka jahanam. Mahdun itu asal mana ayunan. Jadi seberurut tempat dia berdiam adalah neraka jahanam. Ini yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad untuk bagaimana sikap kita kepada orang muslim bila melihat kekurangannya. Jadi kalau kita lihat kekurangan orang Islam, kejelekan orang Islam, sikap kita bagaimana? Kata Habib Abdullah, alaikum, wajib atasmu menutupi kekurangan muslim dan menahan diri tidak menceritakannya dan tidak menyebarluaskannya. Ini sikap kita. Kita lihat ada orang Islam salah, jangan kita sebarluaskan, jangan kita ceritakan kepada orang. Yang bagus adalah tutup, diam. Jangan ceritain, jangan sebarluaskan, tapi kita menutupi kesalahan orang Islam. Nah, kenapa? Ya. Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu. Sungguhnya orang yang suka tersebar luas kekejian dan kejelekan di dalam pada orang yang mukmin, bagi mereka adalah azab yang pedih dunia dan akhirat. Jadi kalau orang senang menyebarluaskan kejelekan muslim, diancam siksa dunia akhirat. Makanya sikap kita kalau kita tahu ada orang melakukan kejelekan, tutup, jangan disebut, jangan diceritain, jangan sebarluaskan. Kenapa? Orang yang suka menyebarluaskan kejelekan mukmin, siksa dunia akhirat. Atau orang yang suka tersebar luasnya kejelekan mukmin di siksa dunia akhirat. Makanya kalau kita tahu ada orang menyebarluaskan kejelekan, kita tahan, jangan begitu. Sembunyikan, jangan disebarluaskan kejelekan muslim. Kita sendiri menyebarluaskannya diancam siksa dunia akhirat, dan kita suka tersebar luasnya kejelekan mukmin, itu mendapat ancaman. Jadi kita jangan lakukan itu, dan bila kita lihat ada orang melakukan itu, kita larang, jangan. Hendaklah engkau tutup. Kalau perlu engkau datang sama orangnya, nasihatin, jangan sampai dia terus berbuat kekejian. Itu sikap muslim, tidak menyebarluaskan kejelekan orang Islam dan tidak suka kejelekan orang Islam tersebar luas. Dia tutup dan dia tidak menyebarluaskan. Karena yang mana suka tersebar luasnya kejelekan muslim, itu adalah diancam lahum adzabun fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Atau waqala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man satara, siapa yang menutupi akan orang Islam, yakni menutupi keburukannya, kejelekannya, kekurangannya, satarahullah, Allah akan tutup akan dia dunia akhirat. Jadi kalau kita tutup kejelekan orang Islam, Allah pun tutup kejelekan kita dunia akhirat. Ini yang namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya. Karena amal kita nutupin kejelekan Islam, Allah pun tutupin kejelekan kita. Yang kedua, selain kita jangan menyebarluaskan kejelekan orang Islam,
dan jangan girang tersebar luasnya kejaran orang Islam. Yang kedua, wala yukthiril khawdhu, janganlah memperbanyak membicarakan secara dalam. Jadi jangan banyak membicarakan secara dalam, secara mendalam aib orang Islam. Ini kalau cerita orang Islam, istilahnya sampai dalam banget. Oh, dia bukan hanya pelit, orangnya adalah dengki, orangnya adalah suka kepada kesusahan orang lain. Jadi satu kejelekan didalamin lebih banyak lagi. Itu khaut. Jangan suka kamu berbanyak menceritakan cara mendalam kekurangan orang Islam, kekurangan manusia. Jadi jangan kamu suka menceritakan secara mendalam akan aib-aib manusia. Jadi kalau dia ceritakan aib orang sampai dalam banget. Oh, dia bukan hanya hasud, dia bukannya bakhil, tapi dia ini begini sampai banyak diceritakan. Na'udzubillah. Ini dilarang. Jangan kamu memperbanyak menceritakan secara mendalam pada aib orang. Juga wa dzikri masawihim, dan menyebutkan kesalahan mereka. Kalau menyebutkan kesalahan orang mendalam. Wa kasfi auratihim, dan membuka kekurangan-kekurangan mereka. Jadi kalau buka kekurangan manusia dalam banget, banyak banget. Enggak satu sampai bertubi-tubi diceritakan kejelekannya. Nah, ini yang bersifat begitu siapa? Kata Abi Abdullah, tidak memperbanyak menceritakan semalam dalam aib orang dan juga kesalahan orang dan buka aurat mereka, melainkan orang munafik. Yang sifatnya begitu munafik. Yang sifatnya suka menceritakan cara mendalam aib orang, kekurangan orang dan keburukan orang, itu munafik. Orang Islam enggak, jangankan mendalami, sedikit pun enggak pernah menceritakan jelek orang Islam. Ini berarti kalau orang suka memperbanyak menceritakan cara mendalam kejelekan orang, itu orang munafik. Ya. Mamkutin, munafik yang dimurkai Allah. Berarti ada munafik di sisi Allah, enggak ada. Ini la mafhuma lahu. Munafik yang dimurkai Allah. Ada enggak yang munafik yang cintai Allah? Enggak ada. Namanya ini la mafhuma lahu. Enggak ada faham mafhum mukhalafah, enggak ada. Jadi orang yang suka secara mendalam menceritakan kejelekan orang, keburukan orang itu orang munafik yang dimurkai Allah. Nah, jangan kita jadi munafik orang yang dimurkai Allah. Walladzi yajibu 'alal muslim, dan yang wajib atas orang Islam, idza ra'a min akhir muslimi aurata, dan apabila dia lihat dari saudara muslimnya ada kekurangan, ayyasturu alaihi, ini tutupi atasnya. Yang wajib orang Islam kalau tahu kekurangan orang Islam, tutup, jangan diceritain. Tutup, jangan diceritain, apalagi sebarluaskan. Yang kedua, wa ansahahu fisirri, nasihatin dia diam-diam tanpa orang tahu, datang ke dia, kamu jangan suka begini, nasihatin. Jadi yang wajib orang Islam kalau tahu kekurangan orang muslim itu tutup. Nah, kedua, nasihatin bilutfin, tentu nasihatnya dengan lemah lembut, wasafaqatin, kasih sayang. Jadi nasihatnya bukan dendam, bukan benci, bukan marah, tapi lemah lembut dan kasih sayang. Nah, kenapa? Karena Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi.
Allah akan nolong hambanya selama hamba nolong hambanya yang lain atau saudaranya yang lain. Jadi kalau kita tolong orang muslim dengan menasihati biar dia benar, kita akan selalu ditolong Allah. Makanya niatlah apa yang kita lakukan muslim untuk menolong. Makanya yang bagus kalau kita dagang, pengen nolong orang Islam biar mudah keperluannya. Kalau dia nyewain apa saja buat nolong orang Islam biar bisa dia memanfaatkan sewaan dia dan lain sebagainya. Niatnya nolong. Kalau kita niat nolong dalam pekerjaan apapun kepada orang Islam, itu Allah akan tolong kita. Nih, kita kira ada nggak orang dagang nolongin? Ada nggak orang dagang niat nolongin? Kebanyakan niatnya apa? Untung, kaya. Jadikan apa yang kita lakukan nolong. Saya dagang, niatnya nolong orang Islam biar mudah mendapatkan barang yang dijual dan lain sebagainya. Saya sewakan ini ingin menolong. Nah, kalau bisa apa yang kita lakukan dalam muamalat kita pengen nolong. Apalagi ngajar, niatnya nolong kepada orang muslim. Jangan niatnya amplop. Ya, niatnya nolong. Nah, kalau kita niat nolong dalam setiap perbuatan kita, Allah akan tolong kita dalam segala perbuatan kita. Itu dengan dalil innallaha fi aunil abdi maka al-abdul fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya yang lain. Ya. Wa minal wajibi. Nah, selain wajib kita kalau lihat salah muslim kita turut, kita nggak ceritain. Dan kedua kita nasihatin yang bikin salah itu, yang bikin aib itu. Nah, yang ketiga wa minal wajibi ala man ra'a munkaran, dan di antara yang wajib atas orang yang lihat kemunkaran yang tidak bisa dia robahnya dengan perkataan dan perbuatan dan nggak bisa wanahi anhu dan melarang daripadanya yubghidu fa'iluhu. Jadi kalau kita sudah perbuat nasihatin dan nggak berubah juga, nah, bagaimana? Yubghidu, dia membenci yang melakukan keburukan. Saya nggak suka orang yang suka berbuat munkar. Saya nggak suka orang yang berbuat maksiat. Ya, membenci pelakunya dan membencinya dan tidak suka akan perbuatannya dengan hati. Saya nggak suka perbuatannya. Saya nggak suka perbuatan maksiat. Jadi benci orang yang melakukan maksiat, tidak suka orang maksiat dan benci perbuatannya. Kenapa? Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam tastati fa biqalbihi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, dalam sati fa bilisani, dalam sati fa biqalbi." Tingkat yang ketiga. Kalau dilihat kemungkaran, robah dengan tangannya, kekuatannya. Lihat orang minum, ambil minumannya, buang. Berani nggak? Kebetulan yang minum jagoan, gedean, berani nggak kita? Nggak berani. Fa'ilamnya sati, hobi lisani. Kalau nggak berani dengan menghilangkan munanya dengan lidah. Maaf, ente kan orang Islam, tahu nggak apa hukumnya minum arak? Nggak tahu, hukumnya haram. Makanya berhentilah dengan minum arak. Itu dengan lidah. Lidah takut juga, karena orangnya apa? Temperamental, bisa-bisa dipukulin saya. Takut dengan lidah, fabi qalbi, dengan hati. Apa hati kita ngomong, ya Allah, saya nggak suka arak itu, minum arak itu,
dan mudah-mudahan dia akan tobat, akan dapat petunjukmu meninggalkannya. Hati itu nggak bisa dengan perbuatan, dengan lidah, nggak bisa lidah dengan hati. Itu kata Nabi. Makanya fa bi qalbi. Ya, wa yubghidul musirrina 'alal ma'asi, dan membenci, tidak menyukai, marah terhadap orang yang terus-menerus berbuat maksiat. Tidak suka orang bikin maksiat. Minal qarabat, ya baik kerabatnya, kawan dekatnya bikin maksiat, hati nggak suka, saya nggak suka dia berbuat maksiat. Wa alaihi ayyufariqa. Nah, kemudian dia meninggalkan dia, memisahkan diri daripada tempat itu. Ya. Jangan datang lagi ke tempat orang maksiat. Kalau sudah nggak suka dengan orang maksiat, tinggalkan tempat maksiat. Jangan kita ada di situ. Ini nggak suka maksiat, nongkrong di situ. Nimbrung, saya nggak minum, cuma nemenin doang. Itu jangan, tinggalkan. Kenapa? Suruh tinggalkan. Fa inna musyahadatil munkarati wa huduriha bil ikhtiyari ghairu jaizin. Karena melihat orang maksiat dan ada di tempat maksiat itu nggak boleh. Paling kurang mengurangkan nilai iman kita. Imam Syafi'i kalau umpama jangankan hadir dekat orang yang bermaksiat, berasa badannya berat, badannya sakit. Itu dekat orang maksiat, bagaimana di tempat maksiat? Ada pengaruh. Jadi kalau kita ada tempat maksiat, bisa jadi semangat ibadah kita kendor, bahkan iman kita lemah. Makanya menghadiri, menyaksikan orang maksiat itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Membikin berkurang kekuatan iman kita, berkurang semangat ibadah kita. Wa man nahahu an munkarin falam yantahi. Siapa yang melarang kemunkaran dia enggak berhenti dari kemunkaran, wa asarra ala munkarihi, dia terus berbuat munkar, fa alaihi ayyahjurahu, maka dia wajib jauhkan orang yang maksiat itu. Wa yujanibahu, jauh dari dia, meninggalkan dia dan menjauhi. Ada orang tukang maksiat dilarang, dia nggak berhenti, jangan temani, jauhi, tinggalkan dia dan jauhkan dia. Nah ini udah maksiat, dilarang, nggak mau, nemenin terus, jangan. Kalau perlu kita ngomong, saya nggak akan temenin kamu selama kamu masih maksiat. Tuh. Itu jauhkan dia dan meninggalkan dia. Ya. Nah, kenapa? Nah, di sini hatta yatrukul munkara, sampai dia tinggalkan maksiat. Saya nggak akan datang sama kamu selama kamu masih maksiat. Kecuali kamu sudah berhenti maksiat, baru saya datang sama kamu. Gitu. Wa yatuba ila rabbih, dan sampai dia tobat kepada Allah. Sehingga akan dekat kamu, teman maksiat, sampai kamu tobat. Ini, itu sikap tegas dalam kita melarang kemunkaran. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman, di antara pegangan iman yang paling kuat. Awthaq paling kuat, ura itu pegangan iman. Asamna ura itu cangkir. Cangkir bikin pikirnya ada pegang enggak? Itu namanya ura. Nah, paling kuat pegangan iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi siapapun kalau dia ibadah, saya cinta. Siapapun kalau dia maksiat, saya benci.
itu orang yang bersikap begitu akan kuat imannya, karena itu paling kuat. Ya. Kalau kita kan dia maksiat, kalau duitnya banyak nggak apa-apa, ngarepin pemberian uangnya. Nah, dia berbuat baik kalau miskin, cara mau temenin. Enggak. Dia berbuat baik, saya cinta. Walaupun dia miskin. Dia berbuat jahat, saya benci. Walaupun dia kaya. Ini kalau yang punya sikap begitu, insya Allah imannya kuat. Tapi kalau sikapnya nggak begitu, ya akan menjadi lemah iman dan ibadahnya. Ya, itu. Yang selanjutnya wal yahdar kulal hadri, dan hendaklah sangat berhati-hati. Bahasa kita sangat hati-hati. Jadi wal yahdar, berhati-hatilah sepenuh kehati-hatianmu. Apa? Min amrin bil ma'ruf wan nahyi munkar minal kibri. Sangat hati-hati. Berhati-hatilah kamu kalau nyuruh yang baik larang munkar, jangan dengan sikap kibir, sombong. Nah, jangan ada kibir. Wah, gue sih hebat. Orang yang nggak maksiat. Ini orang maksiat. Jadi nolongnya dengan sikap sombong. Wal anafah. Anafah itu kasar, bengis. Ya. Waraddul haqqi, dan menolak kebenaran. Jadi nolong dia adalah nyuruhnya dengan nolak kebenaran. Karena nolak kebenaran itu orang sombong. Al-kibru raddul haq. Jadi menolak kebenaran. Jangan dengan cara kita tolak yang benar. Andai kata yang kita larang ngomongnya benar, ya anak tahu ini dilarang, tapi ente jangan bengis-bengis kalau larang anak. Nggak bisa, bengis juga nggak apa-apa. Nah, ini namanya menolak kebenaran. Kayak Sayyidina Umar, dia naik ke rumah orang, kelihatan lagi maksiat, dia turun, kamu nggak boleh maksiat. Kata yang maksiat, ya saya bikin maksiat satu, Amirul Mukminin bikin maksiat banyak. Apa? Pertama, ngintip saya, dosa. Kedua, masuk rumah tanpa memberi salam, dosa. Nah, ketiga, melarang saya dengan hal yang nggak kelihatan, dosa. Karena man ra'a minkum munkar. Kalau saya bikin satu dosa, Amirul Mukminin bikin 3 dosa. Nah, ini jangan sampai kita larang orang, banyakkan dosanya kita yang larang daripada dia. Saya lupa, ada orang maksiat ngintip, gitu lalu maksiat dia turun ke rumahnya, nggak beri salam. Nah, kata yang maksiat, saya bikin satu maksiat, tapi Amirul Mukminin bikin 3 maksiat. Pertama, ngintip saya, dosa. Kedua, masuk tanpa mengisi dosa. Ketiga, melarang saya dengan bengis, itu nggak boleh. Sadar, ya benar, ente benar, anak salah, tapi anak minta tinggalkan maksiat ini. Ini jangan bikin larang maksiat dengan menolak kebenaran. Ya. Juga wal qaulu, dan berkata. Ya, wal qaulu, dan berkata, li amrihi, li amirihi, dan berkata bagi yang memerintahkannya, wa nahihi, dan melarangnya, alaika nafsak, lazimkan atas diri. Jadi kalau kita maksiat, paksa dulu diri kita.
Kita larang maksiat, kita udah berhenti belum dari maksiat? Ya. Perkataan mengatakan alaika nafsa. Kalau melarang orang, paksa dirinya sendiri. Saya udah berhenti dari maksiat itu. Jangan dia larang orang maksiat, dia sendiri. Ini berkata itu. Ya. Wa ma fi makna dzalikal kalam al-musarrah, dan yang punya makna seperti omongan itu yang dikatakan bi karahatil haq, dengan membenci kebenaran. Fa innahu yukhsha alaihi, karena kalau begitu caranya dikhawatirkan atasnya inda maqtillah, ketika murka Allah terjadi dengan dia. Dikhawatirkan dia larang orang, dia maksiat dapat murka Allah. Ya. Ya. Yang dikatakan ya ladina manu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu larang orang satu perbuatan? Atau kenapa kamu menyuruh orang yang kamu belum kerjain? Allah murka kepada kabura maqtan, murka Allah yang besar. Orang yang ngomong tapi nggak ngerjain. Ini yang dikhawatirkan. Jadi sebelum larang, periksa dulu diri kita. Gue udah ninggalin atau belum? Itu maksiat. Saya udah tinggalkan atau belum? Kalau udah tinggalin, boleh kita larang. Supaya jangan kena murka Allah. Ya wa hululi ghadibi alaihi, dan dikhawatirkan terjadi murka Allah atas dirinya. Kenapa? Dia larang orang yang dia belum ninggalin. Dia suruh orang yang dia belum kerjain. Wa yakunu halu kahali man qala, maka jadilah keadaan dia seperti keadaan orang yang Allah firmankan wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, takutlah sama Allah, wal akhadatul izzatu, merenggut dia oleh kegagahannya dengan berbuat dosa. Ya, dan merenggut akan dia kegagahannya dengan dosa, fahbu jahannam, maka cukuplah neraka jahanam bagi dia. Bi'sal mihat, seburuk-buruk tempat kembali adalah itu neraka jahanam. Jadi jangan kita ini larang orang, tapi kita nggak larang diri kita. Ya, sehingga kalau orang bilang ini lo jangan urusin gue, yang penting kan gue larang lo. Jangan urusin gue, yang penting gue larang. Nah itu nggak boleh. Nah, itu bisa menjadi siksa Allah. Makanya yang bagus, kita mau larang orang, kita sudah berhenti dari yang kita larang. Yang bagus kita menyuruh orang, kita sudah kerjain yang kita suruh. Itu adalah menghindari kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wallahu a'lam. Wa ammal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wallahu a'lam.